Kita berjumpa kembali pada seri yang ketiga tentang bagaimana kita mengembangkan kurikulum. Pada seri yang ketiga ini kita khusus membahas tentang bagaimana caranya kita mengembangkan tujuan dalam kurikulum. Tujuan merupakan petunjuk mengenai arah yang dicita-citakan dari suatu kurikulum. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ingin menyekolahkan anak pada satu sekolah tertentu, yang terpenting harus ditanyakan adalah kurikulumnya seperti apa. Kemudian, ketersediaan sarana prasarananya seperti apa. Tenaga guru yang mengajar di sekolah tersebut seperti apa. Sebagai orang tua, kita harus kritis melihat situasi semacam ini dalam memilih sekolah. Dengan kita melihat kurikulumnya secara sekilas, kita akan tahu arah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Apabila arah yang ditetapkan oleh sekolah itu selaras dengan cita-cita yang diinginkan oleh anak kita atau cita-cita dalam keluarga kita, maka Bapak Ibu silahkan menyekolahkan anak di tempat itu. Tetapi apabila tidak, sebaiknya jangan menyekolahkan, cari sekolah yang sesuai dengan visi dan misi keluarga dari Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu memasukkan anak di suatu sekolah karena alasan kata orang sekolah itu bagus. Sesampainya di sana Bapak Ibu memasukkan anak di sekolah tersebut, Bapak Ibu kemudian banyak mengeluh tentang kondisi sekolah karena tidak selaras dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Maka untuk itu sebagai orang tua kita harus tahu dulu kurikulumnya, karena kurikulum itu akan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang dicita-citakan oleh institusi itu sendiri. Kemudian kurikulum itu akan menggambarkan pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Sekolah-sekolah yang didasarkan pada humanistik, maka dia akan mengembangkan kurikulum yang bersifat humanistik. Tetapi kalau sekolah-sekolah yang berbasiskan pendidikan Kristen, maka dia akan mengembangkan kurikulum yang didasarkan pada firman Tuhan. Nah, ini menjadi konsentrasi penting bagi kita. Memang harus diakui bahwa masih banyak sekolah yang berlabel Kristen tetapi di dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan pendidikan Kristen itu sendiri. Dalam pendidikan formal, kita akan melihat bahwa tujuan kurikulum itu didasarkan pada tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada yang disebut dengan tujuan institusi. Tujuan institusi pendidikan harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusi tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Artinya kalau kita mau membuat sekolah baru, tujuan pendidikan kita tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional kemudian akan diuraikan lagi, diturunkan kepada tujuan institusi. Tujuan institusi itu adalah menggambarkan tentang visi dari sekolah tertentu. Misalkan sekolah Kristen A pasti memiliki tujuan institusi yang berbeda dengan sekolah Kristen B. Tujuan institusi sekolah Kristen A maupun B tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusi kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan-tujuan yang terdapat di dalam mata pelajaran-mata pelajaran.
Tujuan mata pelajaran dijabarkan lagi menjadi kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan indikator. Jadi kalau indikator sudah tercapai, maka yakinlah bahwa kompetensi dasar akan tercapai. Jika semua kompetensi dasar sudah tercapai, maka kompetensi inti akan tercapai. Jika kompetensi inti sudah tercapai, maka tujuan mata pelajaran akan tercapai. Jika seluruh tujuan mata pelajaran dalam satu institusi tercapai, maka tujuan institusi akan tercapai. Apabila seluruh tujuan institusi di Indonesia tercapai, maka tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Bagaimana dengan pengembangan kurikulum di gereja? Di gereja memang tidak memiliki standar kurikulum, ataupun kalau ada mungkin jarang. Kurikulum gereja dapat dikembangkan atau harus didasarkan kepada pertama tujuan sinodal atau tujuan sinode dari gereja tersebut bernaung. Misalkan gereja A yang bernaung di bawah GBI, maka dia harus menyelaraskan tujuan gereja lokalnya dengan tujuan sinodal. Tujuan gereja lokal tidak boleh bertentangan dengan tujuan sinodal. Nah, tujuan gereja lokal kemudian dijabarkan lagi menjadi tujuan masing-masing departemen. Misalnya sekolah minggu. Tujuan masing-masing departemen seperti sekolah minggu ini tidak boleh bertentangan dengan tujuan gereja lokal. Jadi proses penurunan tujuan dalam kurikulum sekolah minggu itu harus mengacu kepada tujuan gereja lokal, dan tujuan gereja lokal mengacu kepada tujuan sinodal. Nah, biasanya tujuan dalam suatu gereja atau sinode itu bisa dilihat dari visi yang ada pada sinode, visi yang terdapat pada gereja lokal. Nah, visi sekolah minggu bisa diturunkan dari visi gereja lokal. Visi kaum remaja bisa diturunkan dari visi gereja lokal. Visi kaum muda atau pemuda-pemudi bisa diturunkan dari gereja lokal. Visi gereja lokal maksud saya. Kemudian visi kaum wanita atau pria diturunkan dari visi gereja lokal. Nah, apabila gereja Bapak Ibu belum memiliki visi gereja lokal, maka kurikulum di masing-masing itu departemen yang saya maksud yang sebutkan tadi itu tidak bisa dikembangkan sebelum ada visi gereja lokal. Maka penting bagi gereja di mana Bapak Ibu bernaung atau komunitas di mana Bapak Ibu bernaung memiliki visi secara lokal. Visi itulah kemudian dijabarkan. Visi itulah kemudian dijabarkan dalam visi sekolah minggu, visi kaum remaja, kemudian visi kaum muda, kaum mudi. Nah, bisa saja visi ini dibuat berkelanjutan. Dari visi sekolah minggu dilanjutkan visi kaum remaja, kemudian dilanjutkan lagi ketika anak-anak sudah menjadi kaum pemuda dan pemudi, akan dilanjutkan lagi dengan sehingga mereka menjadi wanita atau pria dewasa. Sehingga ketika nanti selesai semua ini diikuti oleh anak, dia akan mencerminkan tentang visi gereja lokal. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan tujuan. Yang pertama, tujuan kurikulum itu harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik. Kurikulum yang dikembangkan di gereja juga harus spesifik. Mau mencapai seperti apa? Misalkan di sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu itu misalkan suka membaca firman Tuhan. Nah, bagaimana tujuan tersebut harus diuraikan secara spesifik sehingga tidak akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau kekurang jelasan dalam makna.
Yang kedua, tujuan kurikulum harus konsisten dengan tujuan yang lebih umum. Ya, itu yang tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu. Bahwa tujuan kurikulum pada sekolah minggu ini harus konsisten dengan tujuan gereja lokal. Tujuan gereja lokal harus konsisten dengan tujuan sinoda. Tujuan kurikulum harus ditulis dengan tepat, bahasanya jelas, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pelaksana kurikulum. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Tujuan kurikulum itu harus ditulis bukan dengan bahasa yang seperti bahasa malaikat yang susah dimengerti, tetapi dibuat dengan bahasa yang tepat menggambarkan harapan dan tujuan dari dibuatnya kurikulum tersebut. Sehingga para pelaksana kurikulum itu begitu membaca tujuannya, dia sudah tahu arah kemana kurikulum yang diharapkan oleh kurikulum dan bagaimana dia harus melaksanakan pembelajaran sehingga tujuan kurikulum itu akan tercapai. Tujuan kurikulum harus menunjukkan nilai guna bagi para peserta didik dan masyarakat. Jadi kalau kurikulum di sekolah harus bernilai guna bagi peserta didik itu, misalkan mempersiapkan anak yang TK masuk ke jenjang SD, mempersiapkan anak yang dari SD masuk ke jenjang selanjutnya, demikian. Kemudian keterampilan-keterampilannya juga demikian. Nah, tujuan kurikulum juga harus bernilai guna terhadap masyarakat. Hasil pendidikan yang kita lakukan atau output pendidikan kita suatu saat nanti diharapkan akan menjadi nilai guna bagi masyarakat untuk mengembangkan kemaslahatan di masyarakat. Baik Bapak Ibu, demikianlah presentasi kami bagaimana kita mengembangkan tujuan dalam sebuah pengembangan kurikulum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.